Selamat berjumpa kembali Sobat Soteria. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana seorang yang mengalami luka batin atau trauma masa lalu di dalam proses pemulihan yang terjadi di dalam kehidupannya. Kita sudah membahas pada waktu yang lalu bahwa pengalaman trauma atau luka batin itu memang yang menjadi akar persoalan di dalam uh, uh, kehidupan manusia sehingga mengakibatkan pengalaman traumatis uh, itu karena disebabkan ya perilaku manusia yang memang sudah jatuh ke dalam dosa yang rusak sehingga akhirnya saling menyalahkan satu dengan yang lain, saling menyakiti satu dengan yang lain, sehingga banyak menimbulkan luka batin atau kepahitan dengan apa yang sudah dibuat atau dilakukan terhadap siapa saja yang menjadi korbannya begitu. Dan kalau kita lihat uh, perlakuan kejam yang menyakitkan itu bukan hanya merusak fisik manusia saja, tapi juga merobek perasaan atau merusak perasaan sekaligus kepercayaan dan harga diri seseorang. Nah, eh, untuk memulihkan orang yang mengalami luka batin, sangat penting sekali dia itu eh, kembali memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi kenapa ya bahwa eh, Kristus itu sangat penting di dalam proses pemulihan orang yang mengalami luka batin dalam kehidupannya. Karena orang yang mengalami luka batin seringkali dikatakan tadi dia merasa bahwa harga dirinya itu sudah tidak ada lagi ya, karena kehidupan yang terluka dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya yang merusak perasaan, merusak pikirannya itu ya, merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya itu tidak dikasihi, merasa dirinya ditolak dan sebagainya. Nah, ketika seseorang berjumpa dengan Yesus dan menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, yang pertama yang dialami adalah bahwa dosa-dosanya itu jelas diampuni ya, dan kemudian dia memiliki jaminan kehidupan yang kekal ya bersama dengan Tuhan Yesus ya, dosa-dosanya diampuni dan kemudian dia mengalami kasih dan pengampunan dari Allah ya. Mungkin selama ini dia diperlakukan dengan tidak baik oleh orang tua atau orang yang membesarkannya, kemudian dipersalahkan, dan kemudian juga dianggap orang yang mungkin tidak berharga dan tidak berguna sebagai orang yang memang banyak dosa atau banyak salah. Tapi ketika dia tahu bahwa ada pribadi yang mengasihi dia, yang menerima dia apa adanya, yang mengasihinya, yang mau mengampuninya, maka di sini penderita luka batin akan mengalami kasih dan pengampunan dari Allah. Jadi yang tadinya dia merasa bahwa dia itu tidak berharga, ya, tapi sekarang dia tahu, ya, ada pribadi yang sangat mengasihi dia dan dia itu sangat berharga karena apa? Dia itu tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang bersedia untuk menerima dia apa adanya. Dan dia itu sangat berharga. Jadi sangat penting sekali bagi seorang yang mengalami luka batin dalam kehidupannya itu memahami dan mengerti dan percaya bahwa dia itu adalah orang yang berharga. Ya, karena kalau dia tidak tahu bahwa dia itu berharga dan diterima, ya, dia akan merasa terus-menerus menganggap bahwa dirinya itu adalah orang jahat,
orang yang tidak baik, orang yang mungkin tolol, yang dianggap goblok dan tidak berharga, ya. Dan dia itu percaya akan semua apa yang dikatakan oleh mungkin orang tuanya, dan dia terus akan menghukum dirinya sendiri dengan anggapan-anggapan seperti itu sampai dia menjadi dewasa, ya. Dan masalahnya lagi adalah kalau dia punya pikiran seperti itu terhadap dirinya, dia juga akan memperlakukan orang lain berdasarkan anggapannya, ya, terhadap dirinya sendiri. Jadi eh, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan paham, dia mengerti bahwa bukan tingkah laku yang membuat seseorang itu berharga, ya. Seseorang itu berharga karena apa? Diciptakan kembali melalui kelahiran baru yang dianugerahkan oleh Allah ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi eh, dengan menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat hidup atau pusat kehidupan dan pusat pemulihan, berarti penderita luka batin diajar untuk bisa mengerti akan keberadaannya di hadapan Allah, yaitu bahwa dia itu adalah ciptaan baru yang berharga di mata Tuhan, ya. Jadi eh, kita yang membimbing orang-orang yang atau menolong orang yang mengalami trauma masa lalu, ya, kita perlu mengajar penderita luka batin untuk mengenal identitas mereka yang baru di dalam Tuhan Yesus. Kemudian menolong mereka untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan yang mampu mengubah pikiran dan perasaan mereka sampai mereka itu mengalami perubahan dan menjadi sempurna di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ini memang yang paling berat sebetulnya yang dialami oleh seorang penderita luka batin, yaitu dia memiliki anggapan yang tidak baik dengan dirinya sendiri, ya. Jadi menganggap dirinya tidak mampu, tidak bisa. Nah, karena itu dia memang penderita luka batin itu perlu bertemu dengan Yesus karena apa? Dia perlu tahu bahwa ada, walaupun mungkin orang tuanya atau orang yang membesarkannya sudah menganggap dia itu adalah orang yang tidak baik, yang tidak berguna, eh, tapi dia perlu juga untuk tahu bahwa ada satu pribadi yang begitu mengasihi dia, ya, yang mau menerima dia itu apa adanya dan mengasihi dia, ya, dan mengampuni semua kesalahan dan dosa yang sudah diperbuatnya. Jadi kasih dan penerimaan itu perlu dialami oleh orang yang mengalami luka batin dalam kehidupannya, dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban untuk dia, bahkan mati di kayu salib untuk dia, sehingga dia tahu bahwa dia itu adalah orang yang sangat berharga, ya. Jadi dalam proses pemulihan, orang yang mengalami luka batin perlu diajar untuk menjadikan Tuhan Yesus itu adalah sebagai pusat pemulihan di dalam kehidupannya.